Ya, halo semuanya, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang mental health issue dan anime Higeki no Genkyo atau hal-hal yang saya pelajari dalam anime Higeki no Genkyo episode 2 part pertama. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Yang pertama, Stelly di dalam game. Stelly di dalam game mengidap salah satu mental health issue berupa traumatik yang disebabkan karena Frido yang memerintahkan Stelly untuk membunuh ibunya sendiri. Karena hal itu, Frido di anime merasa bersalah dan berusaha agar membuat Stelly tidak mengalami trauma tersebut. Nah, masalah yang timbul dari trauma tersebut yaitu adalah risiko bunuh diri. Risiko bunuh diri ini berhubungan dengan masalah sosial karena berduka atas kematian ibunya, ditandai dengan percobaan bunuh diri dengan pisau. Nah, itu jika di dunia nyata ya. Nah, bagaimana sih jika kita bertemu dengan orang yang memiliki risiko bunuh diri ini? Sebenarnya risiko bunuh diri ini kita hanya perlu terus berada di sampingnya, menemaninya, dan mendengarkan semua cerita yang ingin dia ceritakan. Lalu kita juga sebatas mengingatkan dan mensupport dia bahwa kamu harus kuat karena kami masih banyak orang yang peduli denganmu. Dan hal yang paling penting adalah jangan sekali-kali kalian membahas mengenai bunuh diri di depan orang yang memiliki risiko bunuh diri ini. Karena ditakutkan yang awalnya dia tidak mempunyai niat untuk bunuh diri, tapi otaknya terpicu karena kalian membahas tentang bunuh diri ini. Ya, sebenarnya juga Stelly yang memiliki risiko bunuh diri ini hanya timbul di Stelly yang ada di dunia game ya, bukan di animenya. Oke, karena cukup segitu, kita lanjut yang kedua. Stelly yang ingin memanfaatkan Frido. Nah, karena di animenya Frido tidak ingin atau berusaha membuat Stelly tidak mengalami trauma seperti di dalam game, Stelly mempunyai niat ingin memanfaatkan Frido karena mendapatkan kabar bahwa Frido hanyalah tuan putri yang bodoh dan manja. Namun, karena di episode kemarin Frido sudah menceritakan keluh kesahnya sebagai calon ratu masa depan, dia pun mulai terguncang karena dia merasa bahwa dia sudah dipercayai oleh Frido itu sendiri dan juga kenapa anak seusianya sudah memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak dia pikirkan. Nah, karena guncangannya itu dia mulai bimbang apakah dia akan terus melanjutkan tujuan pertamanya yaitu memanfaatkan Frido atau mengalah dan membantu Frido. Nah, di kondisi ini pasti kalian pernah mengalaminya di antara dua pilihan dan kemungkinan kalian hanya bisa satu memilih jalan yang akan kalian pilih. Sebenarnya di video kemarin saya bilang jika jalan tengah adalah jalan terbaik walaupun belum tentu itu jalan terbaik untuk dipilih. Nah, sebenarnya Stelly ini mempunyai jalan tengah loh untuk permasalahan ini, yaitu membantu Frido menjadi ratu, tetapi nanti setelah dia menjadi ratu, maka Stelly harus memanfaatkan Frido untuk mengubah peraturan yang ada di kerajaan agar Stelly bisa terus bertemu dengan ibunya. Namun, Stelly sebelum dia memanfaatkan Frido, malah Frido memberikan hal yang diinginkan Stelly, walaupun itu hanya sedikit saja. Keinginan Stelly adalah bertemu dengan ibunya.
Nah, tahap awal yang diberikan oleh Frido adalah berkirim surat dengan ibunya. Diperbolehkan, walaupun 1 bulan hanya sekali. Tapi dengan itu sudah membuat hati Steli terbuka. Kalau tanpa perlu dimanfaatkan, dia atau Frido sudah tahu apa yang Steli mau. Jadi dengan dia setia saja kepada Frido dan mensupport Frido, Steli yakin kalau Frido akan merubah peraturan seperti yang dia harapkan. Karena itu, Steli bahkan berani bersumpah setia dan tidak akan menerima ratu selain Frido. Nah, karena itulah kita bisa ambil dari sisi Steli dan Frido-nya. Dari Frido-nya kita bisa ambil sedikit kebaikan yang kita tabur bisa berdampak sangat besar bagi kehidupan kita ke depannya. Karena itulah kita harus tetap memberi kebaikan pada orang sekitar, walaupun hanya sebesar biji. Nah, karena itu, joinlah di Discord saya. Ayo kita tebar kebaikan dengan cara mendengarkan sharing masalah mental health issue ini, mau itu pengalaman pribadi ataupun masalah-masalah umum. Klik link di bawah ya untuk join. Saya tunggu di Discord. Nah, dari sisi Stelinya, dia tidak melupakan apa yang namanya hutang budi. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu sifat dari Gilberto atau Gilbert. Sifat dari Gilberto ini, dia tidak terima jika Steli diberikan perlakuan khusus. Karena itulah, Gilbert sampai menyebarkan rumor jika Steli sampai capek atau lelah dengan kelakuan Frido yang sangat egois. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan jika di dunia ini pasti ada yin dan yang atau positif dan negatif. Jadi tidak selamanya orang itu disukai walaupun orang tersebut sangat baik. Semua orang pasti ada 1 atau 2 orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan. Mau itu kebaikan, apalagi kejahatan. Tapi kita jangan memikirkan hal-hal yang tidak menyukai kita itu. Karena pasti ada banyak yang suka dengan kelakuan kita. Karena itu, kita hanya bisa terima dan tetap menyebarkan kebaikan. Berharap orang yang tidak suka dengan kita tersebut terbuka pintu hatinya. Oke, kita lanjut ke yang keempat. Ketenangan Steli. Nah, yang keempat ini adalah ketika Steli menguping Gilberto yang menyebarkan rumor yang mengatakan jika Steli sudah capek atau lelah dengan perilaku super egois dari Frido. Namun, Steli tidak serta-merta menindaklanjuti masalah tersebut. Seperti biasa, jika ada masalah, pasti ada masa denial atau tidak menerima. Seperti Steli, dia tidak terima Gilbert menyebarkan rumor seperti itu. Sampai dia ingin melaporkan hal tersebut kepada ayahanda dan ibundanya. Nah, setelah masa denial ini, ada yang namanya penerimaan masalah. Dia mulai menerima atau mentoleransi masalah tersebut. Dia mulai bisa berpikir jernih. Nah, setelah menerima masalah tersebut, dia melakukan perencanaan. Nah, di sini sebenarnya Steli itu sudah punya rencana, yaitu langsung melaporkannya kepada ayahanda dan ibundanya. Namun dengan ketenangannya, sebelum dia keluar dari kamar, dia berpikir, jika sekarang kalau dia melaporkan Gilbert, maka yang ada bukan Gilbert yang ditangkap, malah dirinya sendiri yang ditangkap. Karena apa? Karena yang pertama, dia bukan
orang lama. Dia adalah orang yang baru masuk ke kastil. Tidak seperti Gilbert yang bahkan sudah menjadi Perdana Menteri dan selalu di samping Alberto atau ayah dari Frido itu sendiri. Kedua, Stelly tidak punya saksi lain selain dirinya sendiri. Dan yang ketiga terakhir, dia tidak mempunyai bukti bahwa Gilbert sudah menyebarkan rumor. Karena itu, perlahan-lahan dia berpikir, perlahan-lahan dia bisa menerima dan menemukan rencana lain, yaitu rencana jangka panjang untuk menjadi seseorang yang lebih dipercaya daripada Gilbert itu sendiri. Nah, karena ini adalah rencana yang jangka panjang, Stelly belum melakukan evaluasi apapun ya. Jadi masih berjalan karena tahapan masalah dan penyelesaian masalahnya baru sampai ke tahap implementasi atau melakukan tindakan. Nah, karena hal itulah, jika kita mendapatkan masalah, kita harus tenang untuk memikirkan cara terbaik dalam menyelesaikan masalah tersebut. Oke guys, sekian saja video dari saya untuk mental health issue dan anime Higeki no Genkyo episode 2 part 1. Besok kita update ke mental health issue episode kedua part kedua. Jujur saja untuk membuat video ini saya harus menganalisis satu episode itu sampai 2 hari. Jadi mohon ditunggu ya. Karena jika saya tidak menganalisis dan hanya membuat videonya saja, menurut saya itu kurang edukatif. Oke, terima kasih yang udah nonton.